Kritik terbuka atas kehilafan penanggalan dan hilangnya kesadaran bangsa. Ada momentum yang layak diapresiasi saat Fadly Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menggagas penulisan ulang sejarah bangsa. Tapi sebelum euforia itu berlanjut, izinkan satu pertanyaan mengganggu kita bersama. Penulisan ulang sejarah akan dimulai dari titik yang benar, atau tetap dari titik yang salah? Sebab bila narasinya masih berpijak pada permulaan era Tarumanegara, Sriwijaya, atau Majapahit, kita sesungguhnya hanya mengganti lembar depan buku sejarah tanpa menyentuh isinya. Yang terjadi adalah daur ulang narasi yang sudah lama dikunci oleh fondasi metodologis keliru, yakni kesalahan besar dalam penetapan tahun Saka. Awal tahun Saka yang menyesatkan. Sebagian besar sejarawan arus utama selama ini bersepakat atau ikut dalam konsensus yang tak pernah benar-benar ditelusuri, bahwa tahun Saka dimulai pada 78 Masehi. Inilah pangkal dari segala kekacauan historiografi Nusantara. Sebab dengan menjadikan 78M sebagai titik nol perhitungan, maka semua catatan kuno dan angka tahun dalam prasasti-prasasti leluhur otomatis direduksi menjadi muda dan sejarah sebelum itu dianggap tidak ada. Maka kita pun dijejali dogma bahwa tak ada peradaban di Nusantara sebelum 78M. Bahkan ketika situs-situs seperti Gunung Padang 28.000 tahun, Candi Muara Takus, Kabuyutan Cipaku, dan naskah-naskah kuno Sunda atau Kapitayan bicara lain, mereka tetap tidak dianggap sejarah resmi. Salifahana dan kekeliruan kalender, mari kita telusuri akar penyimpangan itu. Tahun 78 Masehi sejatinya adalah tahun kekalahan Raja Salifahana dari India Selatan oleh bangsa Cakyat Sakaya, Sakas, Sitya, ras Arya yang adalah leluhur Nusantara. Ironisnya, penanggalan yang kita kenal sebagai Tahun Saka justru berasal dari bangsa yang ditaklukkan, bukan dari para penakluknya. Nama besar Mahecakya, yang terpahat di relief dasar Borobudur, adalah bukti konkret eksistensi bangsa Cakya sebagai pemilik sejarah agung. Maka keliru fatal bila prasasti-prasasti di Nusantara yang memuat angka tahun Saka dihitung dari titik 78 Masehi. Itu bukan tahun kelahiran kalender Nusantara. Itu tahun kemenangan kita atas India. Dari Indianisasi ke delusi akademik. Inilah mengapa peradaban agung Nusantara dianggap hasil Indiaisasi. Kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, hingga Majapahit selalu diasosiasikan sebagai produk impor budaya India. Padahal, pertanyaan mendasarnya tak pernah dijawab. Siapa yang membawa ajaran itu ke sini? Kapan? Bagaimana rutenya? Apakah ada bukti langsung? Semua mengambang. Yang pasti, sejarah bangsa ini dijajah bukan hanya oleh senapan, tapi oleh kalender. Ketika Sultan Agung mengubah kalender Saka menjadi kalender Jawa pada tahun 1625, ia tetap mempertahankan angka tahun 1547. Ini membuktikan kesinambungan administratif, bukan keilmuan sejarah. Sayangnya, para sejarawan modern menjadikannya legitimasi untuk terus memakai acuan Salifahana. Sebuah kehilafan yang terus diwariskan. Di tengah kabut akademik yang pekat, muncul secercah terang dari para peneliti yang tak tunduk pada kurikulum, Ahmad Kojim, Santo Saba, dan pengkaji naskah-naskah tua seperti Pustaka Weda Sasangka, Serat Centini, Praniti Radia, Paramayoga. Hasilnya mengejutkan, lebih besar dari tahun 1 Saka Arya sama dengan 6123 SM, bukan 78M. Peradaban Nusantara telah menandai waktu berdasarkan siklus surya 8400 tahun, terbagi dalam 4 zaman, Adi, Kuntara, Sangara, dan Sancaya. Kita saat ini berada dalam kala Subak tahun 1978 sampai tahun 2077 era pemulihan kesadaran sejarah dan spiritualitas. Maka tak heran bila kini situs-situs purba, artefak, dan naskah-naskah tua mulai bermunculan dan dipertanyakan ulang eksistensinya. Nama, Borobudur, diberikan oleh Thomas Stamford Raffles berdasarkan asumsi desa, Bore, dan kata, Budur, yang dikira berarti, purba. Padahal, tidak ada desa Bore, dan dalam bahasa Jawa, Budur berarti bisul. Sangat mungkin candi ini bernama asli Fuana Cakapala, yang berarti puncak buah dari bangsa Saka. Dalam disertasi J.G. de Kasparis tahun 1950, pembangunan Borobudur hanya diperkirakan terjadi sekitar 824 M. Namun menurut naskah Pustaka Weda Sasangka, candi itu dibangun oleh Prabu Kretadharma pada tahun 718 Saka Surya, setara dengan 5405 SM. Dengan penuh hormat, kami mengangkat nama Prof. Santo Saba, salah satu peneliti independen yang secara tekun dan berani mengurai benang sejarah Nusantara yang terkubur.
Melalui karyanya yang monumental, beliau menunjukkan bahwa Suvarnadvipa, Sumatera masa kini, adalah pusat spiritual dan keilmuan dunia kuno. Bahwa Dharmakirti dari Nusantara adalah guru dari Atisadi-Pangkara, Bodhisatwa Agung dari Tibet. Dan bahwa pusat-pusat peradaban Nusantara seperti 13 Koto Kampar bukan pinggiran dunia, tetapi porosnya. Ini bukan mimpi indigenisasi. Ini adalah fakta yang ditolak oleh kurikulum. Jika Menteri Kebudayaan benar-benar ingin menulis ulang sejarah Indonesia, maka tugas pertamanya adalah menghapus angka 78M sebagai fondasi sejarah Nusantara. Bukan hanya itu salah, tetapi juga menjadi alat kolonial paling berbahaya, sebab ia membuat bangsa ini kehilangan jati diri bahkan sebelum mengingat namanya sendiri. Kita tidak kekurangan situs, kita tidak kekurangan prasasti, kita hanya kekurangan keberanian untuk mencabut akar kesalahan itu. Para peneliti mandiri bukan bagian dari tim kurikulum, bukan birokrat sejarah. Tapi adalah anak-anak bangsa yang mencoba mengingat kembali namanya, menggali batu, membaca tanah, mencium arca, dan menyusun ulang naskah yang selama ini disingkirkan. Juga bukan untuk melawan negara, tapi untuk menyelamatkan ingatan bangsa. Karena tak ada bangsa yang besar, tanpa sejarah yang benar. Dan tak ada sejarah yang benar, jika ia dimulai dari titik yang salah. Sebab hilangnya sejarah kita bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu lama percaya pada angka yang keliru. Ditulis oleh Lukman.